Halo semuanya, good afternoon dari UK. Jadi kembali lagi di YouTube channel kita, trending topik di UK. Nah, kalau ini bukan trending topik di UK aja ya, tapi ini trending topik all over the world, tapi terjadinya di UK. Apa itu? Wafatnya ibu kita Kartini, wafatnya yang mulia Ratu Queen Elizabeth kedua. Sebelum bahas nih, rambut gua emang beda nih. Kalau sebelumnya kayak Deolipa Yumara, sekarang kayak Boris Johnson. Penampilannya berbeda ya. Iya, rambut Boris Johnson yang nggak pernah disisir. Nggak pernah disisir. Tapi jadi PM ya. Tapi jadi Perdana Menteri. Mantan. Yang penting rezekinya. Penampilan mah nggak apa-apa begini. Oke, balik lagi. Jadi kita bahas dulu tentang Queen Elizabeth. Jadi ada beberapa fact tentang Queen Elizabeth nih. Dia ini adalah salah satu queen dengan tahta terpanjang ya. Iya, terlama di dunia. Atau bahkan saya raja yang berkuasa paling atau ratu yang berkuasa paling lama di dunia udah. Nggak ada lagi. Ya, sepanjang 70 tahun. Anaknya aja udah tua deh. Anaknya udah umur berapa ya? 70. Umur 70-an ya. Nungguin. Sama masa jabatannya si Queen ini, dia udah menghadiri 21.000 pertemuan di seluruh dunia. Gila, capek banget tadi. 70 tahun. Itu kayaknya tiap hari deh, tiap hari langsung beberapa tempat. Iya. Queen Elizabeth meninggal evening tanggal 8 September, 2 hari yang lalu ya. Iya. 2 hari yang lalu di Balmoral di Scotland dia. Dan sebelumnya 2 hari sebelumnya sempat ketemu Perdana Menteri yang baru, Liz Truss ya, karena baru ada pergantian Perdana Menteri juga di sini. Nah, yang menarik juga nih ya, Queen Elizabeth kan Queen Elizabeth kedua nih ya. Jadi ceritanya dulu nih, Queen Elizabeth I nih, itu jadi gini. Queen Elizabeth yang kedua ini sebenarnya kalau dirunut-runut lagi itu sebenarnya keturunan rajanya Scotland. Jadi rajanya Scotland tuh namanya James VI, ya. Anaknya Mary. Mary yang Scotland. Queen of Scots yang kita lihat di Edinburgh itu, nah itu anaknya James ya, James VI. Nah, di Inggris itu ada namanya Queen Elizabeth I, tapi nggak punya anak. Jadi ketika meninggal nggak punya anak, akhirnya yang menggantikan King of England itu adalah James VI, punya gelarnya James I King of England, tapi James VI King of Scotland. Jadi di Scotland dia yang ke-6, di Inggris ternyata dia James yang pertama, gitu. Jadi selesai tuh House of Tudor namanya, selesai ketika Queen Elizabeth I nggak punya anak, ganti namanya House of Stuart ya, Stuart. Nah itu dinasti lah ya, boleh dibilang ganti namanya itu. Nah inilah turun-turunannya akhirnya jadinya Queen Elizabeth ini gitu. Jadi ya Queen Elizabeth pertama itu adalah dulu banget tuh, tahun 1500-an, yang nggak punya anak gitu ya, terakhir nggak punya anak, yang menghentikan dinasti Tudor. Nah diganti sama James VI itu, James I. Jadilah sampai sekarang ya dinasti ini namanya sudah ganti, tapi tetap itu turunannya ya, walaupun James VI itu juga keturunan Raja Inggris juga sih, karena kan dikawinin juga dulu orang ibunya neneknya gitu dikawinin sama Raja Scotland. Jadi ya ada turunan masing-masing, saling berkaitan lah gitu. Masih dari mana nih? Dari yang kemarin di Edinburgh ya? Iya dong, mohon izin. Ya maaf, saya jaga anak. Iya. Gitu. Iya. Seru ya. Kita baca sejarahnya langsung dari Edinburgh ya, di UK. Karena di situ ada sejarah silsilah kerajaan. Jadi setelah Ratu meninggal, apa yang terjadi di UK? Pasti pada penasaran kan, seperti apa sih keadaan di UK saat ini saat Ratu meninggal? Karena kan udah
70 tahun yang lalu semenjak coronation yang terakhir, dan kita semua masih belum lahir, terus orang tua kita juga bahkan belum lahir. Jadi ini peristiwa langka yang terjadi di UK, tapi yang bisa kita saksikan langsung. 52 ya Terakhir tahun 52. Kan bokapnya masih 5 tahun. Masih 5 tahun. 5 tahun masih. Iya, kan orang tua aku belum lahir. Operation London Bridge. Apaan tuh? Jadi si Queen Elizabeth itu ada code name-nya, namanya London Bridge. Jadi kalau misalnya Queen Elizabeth meninggal disebut London Bridge is down. London Bridge is down ya. Down forever. Uniknya apa yang berubah dari 70 tahun yang lalu adalah national anthem songnya England berubah dari God Save the Queen jadi God Save the King. Kayak gimana lagunya? God Save the King. Ya itu fals. Ya, bukan itu aja yang ganti, apa nanti juga pound sterling tuh uangnya juga diganti desainnya. Oh gitu. Iya. Jadi bukan gambar ratu lagi. Bukan. Terus yang lama ditarik. Yang lama nanti ya hilang dengan sendirinya kan pasti. Oh jadi si ini ya Charles ya. Kayaknya sih gitu. Tahunya Charles cuma berlangsung hidup berapa tahun doang. Aduh. Ganti lagi sebenarnya. Kita nggak boleh melampaui yang di atas. Nah, berita tentang kematian Queen Elizabeth ini diberitain sebagai national emergency. Jadi, host pembawa berita ini harus pakai baju berwarna hitam saat memberitahu berita tentang kematian Queen Elizabeth. Nah, terus website resmi Royal Family juga jadi black ya semuanya, sebagai bentuk berduka atas kematian ratu. Begitu juga dengan Twitter resmi Royal Family. Kita nge-ban retweet dari manapun sebelum ada keputusan resmi dari Kemenfo di sana, kayak gitu. Jadi mereka nggak boleh nge-retweet. Ada Kominfo juga di sini. Ya kayak gitulah ceritanya. UK government website-nya itu semuanya hitam, terus kayak sosial media departemen UK juga semuanya hitam, terus PP-nya, profile hitam picture semua tuh layar. Enggak. Bukan. Profile picture-nya harus diganti sama lambang departemen mereka. Oh. Gitu, nggak boleh pakai foto selfie. Kira kan hitam semua gitu kan, ternyata. Dan terus selanjutnya sama kayak negara kita, kalau misalnya ada pemimpin negara yang meninggal, itu benderanya diturunin setengah. Masa berkabung ya, Masa standar berkabung. lah ya. Iya. Bendera setengah. Dulu kita kalau upacara bendera tuh inget gak yang setengah itu upacara bendera apa tuh? Yang setengah. Iya. Setengah tiang. Ingat gak? Satu-satunya upacara yang setengah tiang. Maksudnya? Nggak tahu apa. Ini apa? 1 Oktober kan? Iya. Iya. Iya 30. Oh, 30 SKKI. Dulu sih nggak tahu lah sekarang ya. Iya, kita Iya, ada. dulu. Pas SD. Oh, gitu. Belum. Oh, kamu SD udah Belum. reformasi, udah Iya. dihilangin tuh kali ya upacaranya ya, SD udah. 2001. Iya, udah dong, kan Iya. 98 Soeharto udah Apa masih kali ya? masih ngerasain. Terus berita tentang kematian Queen Elizabeth ini juga on behalf the government, jadi harus disampaikan sama PM-nya langsung. Nah, terus ada banyak code name nih pengoperasian pemakaman. Ini spoiler dulu. Ada spoiler nih. Ada 3 nih. Yang pertama Apa aja? Operation London Bridge, yang kedua ada Operation Unicorn, yang ketiga ada Operation Overstudy. Banyak banget. Operation London Bridge tuh apa tuh? Ya, Operation London Bridge yang tadi itu. Jadi kayak Ketika udah meninggal lah ya. ketika si Queen Elizabeth meninggal. Punya mangkat. Satu lagi Operation imut soalnya Unicorn. namanya. Iya, Operation Unicorn itu kalau misalnya Queen Elizabeth meninggal di Scotland tapi dibawa pakai Royal Train. Maksudnya tuh coffin apa sih? Peti matinya mati. itu dibawa ke London tapi pakai Royal Train. Tapi kalau misalnya nggak bisa, ada namanya Operation Overstudy. Nah, Overstudy itu kalau misalnya yang dari Scotland tadi mau dibawa ke London tapi pakai Royal Plan. Ya, nggak Apa pakai ya? train. Iya, tapi nggak. Mungkin overstudy. Namanya kan bisa beda ya, nggak ada Iya. unicorn kan lucu itu imut gitu ya. Maksudnya apa kayak Operation Mungkin emang Dragon requestnya Queen Elizabeth dulu terbang. kan. Hah? Iya. Mungkin. Gue suka unicorn nih, jadi pakai unicorn nih kalau gue mati. Nah, ada lagi satu namanya Operation Lion.
Banyak banget. Coronation Lion itu pemindahan peti matinya dari Buckingham Palace ke Westminster. Terus gimana sih prosesi pemakamannya Queen Elizabeth? Kalau kita kan kalau orang meninggal ya hari itu juga ya dimakamin. Iya. Ataupun pejabat juga sama aja kan. Enggak, tapi tergantung kepercayaannya. Kalau di Islam kan memang harus langsung. Tapi kan di Katolik apa Kristen bisa berhari-hari. Bisa, makanya dipakai formalin, masuk rumah duka orang lihat ya paling 2 hari 3 hari lah. Buat apa? Nunggu keluarga datang segala macam. Untuk Queen Elizabeth itu sampai 11 hari. Ya lumayan lama ya. Nah, jadi dari H0, nah jadi dia ngitungnya tuh H0, H1 sampai H10 dari H0. Jadi H0 sama H1 itu jenazah Queen Elizabeth masih di Balmoral di Scotland. Nah, H+2 baru itu Operation Unicorn atau Operation Overstudy dilakukan. Pemindahan dari Skotlandia ke London, ke Buckingham Palace. Untuk H+3 itu ada acara, kalau kita bilangnya tahlilan. Kalau di Westminster, ada di Westminster Hall tuh nanti ada King Charles di situ kayak ya menyambut tamu kali ya, buat ada acara tahlilan gitu. Oke, nah mumpung lagi kita nonton berita nih, jadi ini tanggal 10 ya. Nah jadi hari ini doang benderanya full untuk proklamasi si King Charles. Nah, kemudian di hari ketiga itu juga King Charles itu ke Skotlandia, dia ada tour. Jadi kayak kan UK itu kan ada 4 ya? Kingdom lah, 4 negara bagian atau kingdom. Jadi di dalam 10 hari ini juga si King Charles itu dia tour. Jadi tour ke Skotlandia dulu hari ketiga. Jadi dia kayak ada acara tahlilan di St. Giles Cathedral segala macam di Edinburgh Parlemen. Jadi ke situ dia dulu. Nah, terus hari keempat si King Charles itu ke Northern Ireland. Di hari keempat ini baru dipindahin dari Buckingham Palace ke Westminster Abbey. Nah, itu dia yang namanya Operation Lion. Batu yang itu dibawa ke sini kan? Batu yang dari Scotland tuh, Stone of Destiny ya. Nah, waktu di video sebelumnya kan kita ada ngebahas tentang mahkota di Skotlandia ya, namanya Honor of Scotland. Nah, pas banget nih ada coronation lagi kan, jadi ntar bakalan mereka yang ke sana ya, mereka yang ke Edinburgh. Kayaknya begitu sih. Nah, jadi mereka bakalan dikasih itulah Honor of Scotland. Jadi dikasih mahkota dari Skotlandia, terus sama ada pedangnya ya. Lanjut di hari kelima ini bakalan ada jadi nanti kan si coffinnya itu bakalan dipindahin dari Buckingham ke Westminster. Nah, jadi sepanjang rute jalan di London itu menuju ke Westminster bakalan ada seremonial inilah Tanjidor. Nggak tahu ya drum band apa, nggak mungkin juga sih drum bandnya orang meninggal. Ya kita belum tahu ya. Ini masih hari keberapa soalnya. Iya. Ntar lihat lagi ya di berita. Ya pokoknya ada seremonial gitulah. Nah, nanti di hari kelima ini peti mati jenazahnya si Queen Elizabeth bakalan stay di Westminster Abbey selama 3 hari. Nah, ini namanya Operation Feather. Oh, ada satu lagi, Operation Feather. Jadi open for public. Sini. Oh, untuk ini ya, public. Ya, cuman tiketnya udah habis ya, Bang ya. Sistemnya antri, jadi kita harus datang langsung ke sana, nggak bisa booking. Cuman undangan untuk VIP doang. Di hari +6 itu ya masih sama kayak hari sebelumnya +5. Terus di hari ke-7, nah si King Charles ini tour ke Wales. Jadi dia udah ke Skotlandia, udah ke Northern Ireland, udah ke Wales. Nah, jadi udah selesai acara tahlilan di 4 negara bagian. Ada juga tahlilannya mereka ya. Langsung loncat ke. Ya ada lah tahlilan, Tanjidor aja ada. Nah, di hari ke-10, nah ini baru ada acara pemakaman di Westminster Abbey. Nah, jadi prosesi pemakamannya ini ada di 2 tempat, di Westminster Abbey sama di Windsor Castle. Jadi kalau untuk acaranya, acara funeralnya, baca doa, misa. Kebaktiannya itu di gereja Westminster Abbey. Nah, tapi kalau pemakamannya di kuburnya itu di Windsor Castle, di private burial. Jadi itu
private burial di tempat keluarganya lah, di samping bapaknya si King apa namanya? King George. The King's Speech itu bapaknya si Queen Elizabeth kedua. Terus di samping sama suaminya juga di situ, sama adiknya. Margaret Margaret ya. Nanti ada uniknya juga nih, di hari ke-10 itu saat misa kebaktian si Queen Elizabeth bakal ada 2 minutes of silence at midday across the nation. Berarti kita juga ya? Iya dong. 2 menit. Nyampe nadanya. His mercy, our late sovereign lady, Queen Elizabeth II, blessed and glorious man, by whose decease the crown, United Kingdom, Great Britain and Northern Ireland solely, rightfully come to the Prince Charles Philip Arthur George. We therefore, the Lord Spiritual and Temple of this realm, members of the House of Commons, together with other members of our late Majesty's Privy Council, representatives of the realm's intelligence, aldermen, Kita nggak tahu. king, head of the Commonwealth, defender of the faith. Nah, jadi upacara pemakaman kebaktian di Westminster Abbey ini ntar dihadiri sama 2.200 VIP undangan. Dan ada plus 8.000 gitu untuk pengunjung for public. Save the king, lala, happy and glorious. Nah, kita sambil dengan back sound National Anthem of England. Tapi nanti resminya coronationnya si King Charles ini mungkin kurang lebih tahun depan kali ya secara resmi, karena kayak Queen Elizabeth itu sendiri waktu bapaknya meninggal itu ada space 14 bulan sebelum dia secara resmi di coronation. Ya mungkin King Charles juga segitu, karena setelah pemakaman si ratu ini kan masih ada 17 hari berkabung juga, dan mungkin nggak mungkin langsung. Ya kayak kelihatan banget sih, lu nungguin banget ya. Lebih lama jadi si calon raja daripada raja sendiri. Ternyata dia cuma 5 tahun. Dia kesian. Dulu pas gue sekolah dia bilang Charles tuh kayaknya udah gak mungkin jadi raja. Iya, akhirnya dia orang tuh udah prediksi bahwa si ini umur panjang. Menariknya lagi nih, jadi pasangannya si King Charles, si Camilla, tadinya kan istrinya tuh Princess Diana. Nah kemudian menikah lagi sama Camilla. Nah tadinya si Camilla ini nggak dikasih titel Queen of Consort. Karena emang belum meninggal. Bukan. Oh bukan. karena dia udah pernah menikah si Camilla ini. Nah tadi ada aturan bahwa nggak boleh. Karena baru tahun ini di bulan Februari si Ratu itu ngasih pengecualian, dikasih ada letter khusus dari Ratu pas waktu 70 tahun dia menjabat, dia ngasih surat bahwa si Camilla dari yang Princess of Consort nantinya bisa jadi Queen of Consort. Dia udah punya feeling berarti ya. Dan punya feeling ya. Dan mungkin si Camilla bisa ngambil hati si Ratu juga ya. Gosip. Ya makanya karena itu juga mungkin nggak boleh skandal gitu. Yeah. Nah terus tadinya King Charles itu punya titel Duke of Cornwall. Yang tadinya dipakai King Charles sekarang dikasih ke King William. Belum sama si William. Sabar. Terus sekarang dipakai sama William dan keluarganya. Jadi William yang tadinya Duke of Cambridge berubah jadi Duke of Cornwall. Iya. Apa? Queen of Wales juga. Iya. Queen of Wales. Nah, tapi ya. Kalau si Harry tetap, karena dia udah ini kan ya keluar ya. Iya. Dia nggak mau terlibat lagi gitu ya di kerajaan. Oke deh, jadi itu dia info tentang prosesi pemakaman Queen Elizabeth yang kedua. Jadi ya mungkin kita nggak akan lihat Inggris punya ratu setidaknya mungkin 60-70 tahun ke depan lah ya. Iya, karena seperti yang kita tahu kan penerusnya itu si selanjutnya kan Charles. Terus Charles anaknya dua-duanya laki. Terus si William juga anak pertamanya juga laki-laki. Jadi kecuali ada hal yang tidak sangat ini ya, unprecedented event. Iya. Bisa mungkin Meghan Markle kalau nanti jadi Meghan ya.
Jauh banget, berarti masih semua. Nggak mungkin Charlotte lah, enak keduanya. Oh, iya. Kan cewek tuh. Ya, Oke, itu oke. dia. Ya sudahlah ya. Oke deh. Ya, Sekian. saya Boris Johnson. Saya Liz Truss. Oke. Undur diri. Thank you. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Bye.